2021. Ya, hari ini saya bakal melakukan eksperimen menggunakan batang kangkung dengan judul transportasi air melewati silem pada tanaman kangkung. Jadi pada segmen ini saya bagi menjadi dua eksperimen. Eksperimen pertama adalah eksperimen biologi dan fisika, lalu pada eksperimen kedua saya akan lakukan pada mata pelajaran kimia. Oke, sebelum kita mulai videonya, saya akan menunjukkan kepada kalian alat-alat dan bahan berikut. Setelah kita melihat bahan-bahannya, kita akan langsung masuk ke eksperimennya. Apa saja yang kita butuhkan? Pertama ada cuka ini, kemudian ada gelas ukur. Saya akan coba masukkan ini menggunakan air. Masing-masing gelas diisi dengan 200 ml air. Oke, akan saya masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah kita mengisi 3 gelas dengan air sebanyak 200 ml, kemudian saya akan menghitung jari-jari pada 3 batang kangkung ini. Kita masukkan warna gelap sebanyak 1 sendok makan ke setiap gelas. Oke, kita mulai. Mati dulu ya. Ya, nanti sini lagi. Mati dulu ya, tenang ya. Cari juga nanti. Ya. Kita sudah masukkan setelah menuangkan warna makanan ke masing-masing gelas sebanyak 1 sendok makan. Langkah selanjutnya adalah masukkan 1 sendok makan deterjen ke gelas 2, ke gelas ini. Ini adalah deterjennya, akan saya masukkan 1 sendok makan ke dalam gelas ini, gelas nomor 2. Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas nomor 3. Oke, gelas nomor 3 itu yang ini, akan kita masukkan 1 sendok makan cuka. Oke, selanjutnya kita akan masukkan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas nomor 3. Setelah lalu akan saya aduk 3 gelas ini. Diaduk sampai rata ya. Nah, gelas dengan deterjen. Ini semuanya kangkungnya memiliki 3 helai daun ya. Tadi saya lupa bilang di awal. Dengan panjangnya dari daun sampai ke pangkal batang sekitar 20 cm. Sekarang kita tinggal menunggu beberapa menit
kemudian akan kita tes lagi. Kita akan mengukur sudut kontak air menggunakan busur derajat. Nah, untuk bagian ini akan aku skip aja karena kita memerlukan bantuan orang lain. Jadi kita akan langsung masuk ke poin berikutnya, yaitu menjemur 3 gelas ini di bawah sinar matahari selama kurang lebih 30 menit. Oke, stay tune. Oke teman-teman, jadi setelah saya meletakkan gelas ini di bawah sinar matahari selama kurang lebih 30 menit, selanjutnya saya akan menghitung perambatan yang terjadi pada batang kangkung. Kemudian akan saya masukkan pada tabel percobaan kedua fisika. Oke, kita akan mulai ya. Jadi kita akan membelah batang ini mulai dari bagian tengahnya sampai ke bagian ujung batangnya, oke? Nah, sudah terbelah. Ini kita mulai dari gelas pertama terlebih dahulu. Jadi kelihatan perambatannya hanya sampai segini. Sini. Selanjutnya adalah gelas yang kedua yang diisi dengan air, warna, dan deterjen. Kita akan lihat perambatannya sampai mana. Oke, kita potong dari pangkal batang sampai ujung batang. Coba ya. Bismillah. Oh, banyak sekali. Sampai sini. Nah, segini. Jadi kira-kira yang merambat batangnya sepanjang ini. Ini. Selanjutnya kita akan mencoba yang gelas ketiga, oke? Yang diisi dengan 200 mg air, di 1 sendok makan pewarna serta cuka. 1 sendok makan, wangi banget. Kita akan motong dia dari bagian pangkal batang sampai ujung batang. Bismillah. Oh, ini juga lebih panjang. Ini sampai sini guys. Kita lihat panjangnya segini. Ada warna di sini. Oke, jadi untuk ketiga gelas sudah ditemukan masing-masing perambatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melakukan percobaan yang pertama tadi, kita akan masuk ke eksperimen yang kedua, yaitu pengujian sifat larutan dengan indikator asam basa dengan kunyit. Jadi saya sudah menyiapkan 3 gelas, kemudian ada 3 potong kunyit, ada cuka, sama ada deterjen. Nanti di gelas pertama akan diisi dengan setengah gelas air saja. Lalu di gelas kedua akan diisi dengan setengah gelas cuka. Lalu pada gelas ketiga akan diisi dengan setengah gelas air ditambah dengan 1 sendok makan deterjen. Kita langsung ke prosesnya. Oke, pertama potong kunyit menjadi 2 bagian. Semua kunyit dipotong menjadi 2 bagian, oke? Ini untuk yang gelas. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya bilang di awal, gelas 1 hanya diisi dengan air. Gelas kedua diisi dengan setengah gelas air cuka. Gelas ketiga air mineral dicampur dengan 1 sendok teh deterjen. Sekarang kita akan masukkan setengah bagian dari masing-masing kunyit. Pertama, kedua, yang ketiga, dan kita tunggu beberapa menit dari sekarang. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, mohon maaf aku nggak bisa nunjukin kalian dari proses perendamannya. Aku akan langsung mengskip saja tadi. Jadi aku udah mengerendam kunyit ini kurang lebih sekitar 15 menitan, dan aku juga akan mengecek ini bareng dengan kalian. Kita mulai dari yang gelas pertama dulu guys.
Ingat kalau pakai sendoknya itu usahakan bukan sendok yang jadi satu. Setiap sendok dipakai untuk cairan masing-masing, oke? Biar nggak terjadi percampuran, ya gitu. Ini hasilnya kunyit yang direndam di gelas satu. Kita lihat warnanya sama dengan kunyit yang tidak direndam. Selanjutnya kita coba gelas yang kedua, kunyit yang direndam dengan setengah air cuka. Oh, wangi banget. Kita lihat warnanya juga tidak berubah, cuma di sini teksturnya saja yang semakin kulitnya mengelupas dan juga warna bagian luarnya sedikit menjadi lebih buram dibandingkan yang tidak direndam. Kalau yang ini kurang lebih sama bagian luar dan bagian dalam. Kalau ini bagian dalamnya sama tapi bagian luarnya dia lebih cenderung rusak lapisannya. Dan sekarang kita ke bagian gelas yang ketiga yang diisi dengan 1 sendok teh deterjen, dan kita lihat, nah ini beda banget. Yang ini dalamnya berubah menjadi warna merah, lihat tuh, ini tanpa rekayasa guys. Yang tidak direndam itu warnanya orange, tapi yang direndam dengan setengah sendok teh deterjen itu berubah menjadi warna merah, dan bagian luarnya sama sih, cuma sedikit mengelupas saja. Tapi intinya lihat bagian dalamnya berubah jadi warna merah. Nih, berarti dengan itu saya Fatoni Asyad Prastianto mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dalam 2 eksperimen tadi. Kita dapati poin-poin, dan saya juga akan menutup eksperimen kedua ini dengan mengucapkan berhasil. 2 eksperimen sukses, dan terima kasih. Saya Fatoni Asyad Prastianto, kelas 12 IPA 6 SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, tahun ajaran 2020-2021, LKPD 3 dengan 2 percobaan. Pertama percobaan biologi dan fisika, dan yang kedua adalah percobaan kimia. Mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.